Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita beribadah bersama-sama meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi biarlah hati kita tetap menjadi satu di dalam Dia. Kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita naikkan pujian, Ku tak membawa apapun juga. Saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan bagi hidup kami. Biarlah ucapan syukur kami Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Inilah Tuhan persembahan kami, inilah Tuhan hidup kami Tuhan, yang kami mau berikan Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan terus bekerja di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan memancarkan kasih-Mu tiap-tiap saat Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan. Rencana
berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kita bertumbuh, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Anakmu yang satu-satunya saja Kau korbankan Tuhan. Kalau sampai hari ini di tengah pandemi ini pun Tuhan, Kau masih pelihara kami. Bukankah itu adalah suatu anugerah-Mu? Kau pelihara jiwa kami, roh kami Tuhan, agar tetap dapat hidup dalam kebenaran. Itu semua adalah kasih-Mu Bapa. Karena itu biarlah Tuhan, biarlah kerinduan kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Kerinduan kami hanya ingin hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Karena itu yang berkenan di mata-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan memakai hari-hari yang ada, waktu-waktu yang ada. Karena waktu-waktu ini memang sungguh-sungguh jahat Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang akan kembali menggugah hati kami Tuhan. Yang akan kembali menusuk kami tapi akan menyembuhkan kami pula Bapa. Biarlah kuasa firman-Mu yang akan kami alami. Buatlah kami paham Bapa. Lembutkan hati kami Tuhan. Supaya setiap benih firman-Mu boleh tumbuh. Boleh kami pahami. Boleh kami kerjakan. Boleh kami nikmati. Sebab sukacita karena Tuhan, sukacita karena firman adalah kekuatan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita bisa bersama lagi untuk ibadah online. Dan kiranya kasih karunia Tuhan yang akan membukakan rahasia bagi masing-masing pribadi
maksud dan tujuan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa menikmati saat-saat yang baik di dalam hidup kita. Tentu saudara sudah tahu judul firman Tuhan hari ini sudah ditampilkan, gunakan waktu yang diberikan Tuhan. Kita akan melihat dulu ayat pembuka dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan. Tentu kita sudah sering mendengarkan, membaca firman Tuhan ini dari sejak mungkin sekolah minggu, bagi yang sudah bersekolah minggu dari kecil. Ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini, yaitu bahwa gadis-gadis bijaksana siap sedia pada waktu yang tepat. Sedangkan gadis-gadis bodoh tidak siap, jadi terlambat. Nah, terlambat itu selalu berhubungan dengan waktu. Terlambat artinya lewat dari waktu yang ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terlambat berarti tidak tepat waktu. Di perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh ada hal yang sangat membedakan yang terlihat jelas secara fisik, yaitu tidak mempunyai minyak cadangan. Tidak ada persiapan yang cukup untuk hal yang penting yang sudah ditentukan, yang sudah pasti akan terjadi, yaitu menyongsong sang mempelai. Walaupun tidak diberitahu kapan, tetapi pasti, itu sesuatu yang pasti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga tidak pernah tahu 1 jam ke depan akan terjadi apa, 1 bulan ke depan bagaimana, apakah pandemi memang sudah akan berakhir cepat ataukah masih lambat, kita tidak tahu. Dan kadang-kadang Tuhan menyembunyikan segala sesuatu, tetapi yang pasti bahwa Tuhan mempunyai tujuan-tujuan yang luar biasa baik untuk setiap hal yang diizinkan terjadi dalam hidup secara pribadi, keluarga, komunitas, apalagi ini seluruh dunia. Dan dalam hal ini, ketidaksiapan dan waktu itu ini banget ya, berkaitan begitu. Mengapa jadi terlambat? Karena tidak siap. Karena tidak siap menjadi terlambat. Dan kalau kita melihat terlambat, saudara, ada orang-orang yang selalu sulit untuk tidak terlambat. Baik di sebuah perusahaan, di sebuah instansi pendidikan, atau dimanapun juga, itu pasti ada orang-orang yang kesulitan untuk tidak terlambat, ya. Saya memperhatikan beberapa murid yang pernah diajar, saudara,
Waktu sekolah dimulai jam 7, itu terlambat. Kemudian ada perubahan ya, karena ini murid-murid TK. Dirubah jadi jam 8. Oh, dia masih tetap terlambat. Waktu kemudian ada acara khusus yang tidak pagi, tidak jam 7, tidak jam 8, tapi jam 11. Dia pun terlambat. Memang anak TK tergantung pada orang tuanya tentu ya. Dan bagi anak SMP, SMK, bahkan mahasiswa juga ada yang seperti itu, kesulitan sekali untuk tidak terlambat, selalu terlambat, dengan banyak sekali hal yang memang sangat sulit untuk diubah. Saudara, kita tidak sedang membicarakan hal-hal lahiriah yang bisa dengan seabrek alasan orang menjadi terlambat ya. Tapi buat remaja, orang-orang muda yang sudah dewasa, berdosa sekali kalau keterlambatan kalian dikaitkan dengan abis mama sih belum nyiapin sarapan, abis mama sih belum nyiapin bekal, kan aku sekarang harus bawa bekal, nggak ada makanan di perusahaan, nggak disiapin sekarang, sedang dirampingkan pengeluaran di perusahaan. Oh, berdosa banget kalian semua orang-orang muda yang menyalahkan orang tuamu, mamahmu. Emang kamu kalau kerja di perusahaan mau gitu kerja 24 jam, nggak pernah ada libur, nggak pernah digaji, mau kagak? Nggak akan mau. Tapi mamahmu sudah melakukan itu. Bahkan ada yang papahnya yang melakukan hal itu. Jadi berdosa sekali kalian kalau keterlambatan kalian itu kemudian membuat kalian sangat berdosa. Menyalahkan papa atau mama atau keadaan atau kamar mandi yang cuma satu dan lain sebagainya. Ya, ini untuk orang-orang muda. Benar-benar kalian harus berdoa sungguh-sungguh selama masa yang sulit ini, karena mungkin saja kalian hidup akan lebih sulit lagi kalau tidak melakukan hal yang harus disiapkan sekarang dengan cepat. Baik jasmani dan dimulai dengan hal-hal yang rohani. Jadi bertobat ya. Buat kalian yang suka punya alasan, apalagi suka bentak-bentak mama di pagi hari. Gimana sih mama gak bangunin dari tadi? Gimana sih mama ini itu dan ini dan itu dan itu. Sungguh benar-benar saya mengatakan dengan serius. Minta ampun sekarang juga saat kalian mendengar firman Tuhan ini. Atau suami-suami atau istri-istri yang suka nyalahkan pasangan, nyalahkan pembantu, nyalahkan anak-anak, nyalahkan fasilitas rumah dan segalanya. Lebih baik saat ini juga datang di kaki Tuhan, berdoa, ampuni aku Tuhan, pertobatkan aku dari menyalahkan orang lain untuk segala hal yang terlambat. Dan firman Tuhan memberi nasihat dalam soal waktu di zaman sekarang yang tadi juga disinggung dalam doa yang jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat ini bukan untuk cuman hari Minggu, tapi itu jadikan ayat nasihat untuk kita semua tiap hari. Awali hari dengan bersyukur, awali hari dengan selamat pagi. Ayo anak-anak remaja, anak-anak muda, ayo kita pasangan-pasangan suami istri yang sudah lupa saling menyapa dalam senyum atau dalam lagu. Yuk kita mulai lagi. Pertama nasihatnya, perhatikan dengan seksama cara hidupmu, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal itu bodoh juga ya, tapi bodoh yang sudah bongkotan istilahnya, sudah jadi sulit berubah gitu ya. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Dan nasihat pertama, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat.
Saya catat waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli. Saudara nggak bisa beli waktu. Saudara nggak bisa memperbaiki waktu. Saudara juga nggak bisa mengganti waktu. Waktu adalah pemberian Tuhan, diatur, ditetapkan oleh Tuhan. Dan waktu bisa dihentikan kapan saja oleh Tuhan. Jadi waktu sangat berharga. Minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan menghitung hari-hari. Kalau sekarang lebih detail lagi menghitung waktu. Ya. Bukan menghitung maksudnya, mengatur, minta pada Tuhan hikmat bagaimana mengatur waktu kita. Sebab waktu-waktu ini jahat, atau kata jahat itu di bahasa Inggris yang di satu terjemahan bahasa Inggris itu waktu yang sangat menyedihkan, desperate, waktu yang menyedihkan. Dan kalau itu kan kata keadaannya, kalau sifat desperately artinya mati-matian, artinya kita harus mati-matian nih, memperjuangkan dengan Tuhan, tentunya dengan kekuatan Tuhan untuk bagaimana supaya waktu-waktu ini tidak jadi menyedihkan, bikin putus asa, bikin jadi nekat, sebab asli desperate itu bisa macam-macam ya. Dan jadi desperado itu bandit, bajingan yang nekat, penjahat yang nekat. Nah kalau kita tidak minta kekuatan Tuhan, itu bisa kita jadi putus asa ya. Kalau kita tidak berjuang dengan mati-matian, maka waktu akan berlalu begitu cepat dan kita begitu menyesal. Saudaraku, kalau kita lihat ada dua kakak beradik, yang satu itu susah banget hidupnya ya, khawatir banyak hal dan menyusahkan hatinya, lalu dia ngambek-ngambek sama saudara perempuannya yang lain. Tuhan, aku dibiarin sendiri melayani, dia enak-enak aja. Nah, saudaraku lihat, kalau di hati kita ada hal ini juga sebuah kebodohan ya. Kita tidak bisa menggunakan waktu yang ada dengan baik. Seperti Marta yang menyusahkan diri dengan banyak hal dan khawatir dengan banyak hal. Saya tidak sebutkan bacakan ayatnya, ada di Lukas ya, pasal 10 ayat 38 sampai 42. Bagaimana itu bukan hal yang baik yang harus dipilih. Tapi Maria mengambil hal yang baik, yaitu dia terus connect dengan Tuhan, mendengarkan instruksi Tuhan. Bukan kita harus seperti Maria yang terus-menerus duduk diam, tidak ya. Tapi kita minta hikmat dari Tuhan bagaimana memulai hari, bagaimana keterlambatan, bagaimana kalau kita sudah terbiasa lambat itu jadi, kalau kata orang tua yang suka datang ke saya, iya Bu pagi-pagi teh pas saya wae Bu, iya duaan adik kakak. Jadi lama Bu, kata untuk ini bertengkar, untuk itu marah. Saya tidak aja ngomong, jangan-jangan mamanya juga marah ya. Gitu, saya tidak ngomong aja, oh ya Bu kita doakan, kita atur atau bagaimana. Ada kalanya saudara, udah tahu bahwa mandi itu satu kamar mandinya. Kadang-kadang udah dua pun sama. Jangan berpikir nanti bertambah kamar mandi dua, selesai keributan. No. Ya. Jadi gunakan waktu yang ada apa? Ini anak remaja apalagi, saya lebih ke orang-orang muda, karena hidupmu yang akan datang ditentukan dari sekarang. Kau udah tahu nyetrika, harus nyetrika dulu, kenapa juga lah nanti hari Sabtu, Minggu libur, setrika buat 1 minggu, begitu kan. Jadi kalau kamu yang online keenakan lagi ya, nggak mandi dulu kalau kadang-kadang ya, tapi masih telat juga buka linknya atau websitenya. Nah apa pula alasanmu sekarang, kau nggak usah nyetrika baju, kau nggak usah sarapan dulu, karena kau bisa sarapan sambil online, tapi masih saja kau terlambat. Dan guru memantau itu bukan, ada nilai-nilai poin-poin khusus yang kau buang begitu saja. Jadi mau online mau kagak, telat is telat terus. Karena yang harus berubah bukan soal yang di luarnya dulu nih, di otak nih ya, di otak, di hati, di perasaan, di banyak seluruh bagian hidup kita. Kalau kita lihat satu pohon kuning-kuning terus tiba-tiba dia jadi aneh, meranggas, bolong-bolong, bukan cuma di luar yang rusak, tapi akarnya kita lihat. Oh,
akarnya sudah sangat menyedihkan. Jadi ini kita bicara rohani dan menyangkut jasmani juga. Gunakan waktu yang ada itu untuk bersama dengan saudara-saudara kita yang lain tuh membangun kebersamaan dengan Tuhan. Gimana caranya ya? Supaya saya tidak terlambat untuk menyelesaikan hal ini. Bagaimana supaya samping tidak terlambat, saya juga tidak melupakan Tuhan dalam pekerjaan tiap-tiap hari. Dan yang lebih mengagetkan, kenapa gadis-gadis yang tadi dibicarakan di Matius 25 itu terlambat, tidak siap. Menyedihkan sekali. Kita akan baca kembali atau lihat kembali ayat yang di ayat 12 dari Matius 25, waktu mereka mengetuk pintu dan berkata, Tuhan bukakan kami pintu. Lalu Tuhan sendiri berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Ini yang lebih parah lagi. Ternyata secara rohani di hadapan Tuhan, gadis-gadis ini bukan hanya bodoh, tetapi juga tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau sekarang online itu, kok nggak bisa connect terus sih sama dia? Nggak ada koneksi apa-apa dengan dia. Putus linknya, ada kerusakan yang fatal yang nggak bisa dibetulkan. Ya, dalam waktu yang sudah kasep, waktu yang sudah habis. Nah ini dia. Ini menyedihkan banget ya kalau Tuhan nggak kenal kita. Ini mirip dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ juga ada kata-kata yang sama. Ini orang-orangnya lebih hebat lagi ya, sudah berkata begini. Kalau saya tidak baca tapi saya ungkapkan saja bahwa boleh ditampilkan bahwa orang-orang ini berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa? Kenapa harus kami alami seperti ini? Nyala kamu hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kan saya sudah bernubuat demi nama Tuhan. Sudah menyembuhkan orang sakit kok. Ada mujizat kok. Nah ini lebih parah lagi saudara ya. Merasa sudah melayani Tuhan, merasa sudah baik, merasa sudah tidak kurang apa-apa. Kok kata Tuhan pembuat kejahatan. Ini lebih harus diperhatikan lagi oleh kita semua ya. Siapapun kita sebagai orang-orang ketebusan Tuhan, jangan sampai kita tidak dikenal Tuhan. Kenapa sih Tuhan nggak kenal? Kalau sekarang sih ya nggak kenal tuh gini, udah pakai helm, pakai masker, gitu kan? Itu siapa ya? Tapi begitu, diinget-inget, oh ya ini gitu kan, maklum gitu kan kalau kayak gitu. Tapi kalau udah coreng-coreng, kotor dan berubah semuanya jadi kacau, itu sampai nggak dikenal ya. Kalau di Lukas 15 sih, biarpun itu anak bungsu sudah kurus krempeng, mungkin sudah berbajunya bersobek-sobek dan lain sebagainya, sudah berubah banget, tapi Bapak masih tahu itu anak saya. Bapak masih tahu, kenapa? Anak bungsu itu masih ingat kepada bapaknya. Kalau ini sampai nggak dikenal, berarti apa yang diingat, saudara, tiap-tiap hari sampai bapak nggak bisa connect sama kita, nggak bisa. Di off terus nih kitanya. Kita mematikan kembali roh yang sudah menghidupkan roh kita. Itu lebih parah lagi, saudara. Ya, berarti kembali ke zaman jahiliyah. Dulu kita adalah orang-orang yang mati di bawah kutuk dosa. Nah kalau begitu, ada di antara saudara juga yang selama menjadi orang Kristen, selama beribadah online, belum merasakan sentuhan Tuhan. Hari ini juga minta, Tuhan, apakah engkau sudah tidak kenal aku sampai aku gak bisa mengerti firman-Mu? Aku gak dapat apa-apa dari ibadah online ini. Hari ini juga harus ada sesuatu yang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Siapakah orang yang dikenal oleh Tuhan? Memang tidak dicantumkan, tetapi ada satu ayat di Nahum 1 ayat 7. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Jadi kalau tiap hari saudara pagi datang sama Tuhan, Tuhan,
Aku mau berlindung dalam naungan sayap-Mu, supaya jangan aku berdosa padamu. Ingatkan firman, ingatkan janji-janji-Mu Tuhan, ingatkan perintah-Mu. Tuhan lihat wajah kita, kita lihat wajah Tuhan, Tuhan kenal ya. Lalu Mazmur 62 ayat 9b, semua terbuka di hadapan Tuhan, semua dicurahkan di hadapan Tuhan. Kalau kita kesel sama seseorang juga kita bilang, Tuhan aku tahu Tuhan gak boleh ya kesel seperti ini, kesel berlama-lama tapi aku tidak mampu, aku bawa diriku, ampuni Tuhan. Gimana caranya supaya aku bisa memaafkan dari lubuk hatiku yang paling dalam, kata-katanya, kelakuannya, sikapnya, Tuhan tolong aku. Semua terbuka sampai Tuhan tuh benar-benar kenal ya sama kita. Dan kalau kita melihat bodoh, berarti kan orang tuh nggak, kalau bodoh tuh harusnya mau belajar. Yesus tuh mengundang kita untuk belajar. Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut rendah hati kan. Jadi kalau kita mau belajar terus sama Tuhan, pasti nanti Tuhan apal. Oh ya anak ini, ya kamu ya yang ini. Udah hafal saudara. Tuhan akan hafal sama kita. Sejauh mana kita terus menerus bersama Tuhan, selalu berlindung pada Tuhan. Sejauh mana kita suka membeberkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Sesemangat apa kita mau belajar kepada Tuhan. Semangat apa kita mau belajar terus. Kalau bodoh belajar kan pasti nanti gak terlalu bodoh. Belajar lagi, lebih lagi, jadi pintar. Belajar lagi, jadi pandai sekali. Belajar lagi dan menjadi bijaksana. Untuk menjadi bijaksana emangnya gampang. Pintar belum tentu bijaksana. Tapi kalau bijaksana pasti dia pintar. Pintar menentukan, pintar memilih, pintar mengatur segalanya termasuk waktu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa menyedihkan kalau satu hari tiba waktunya Tuhan datang secara khusus kepada kita. Kita gak kenal Tuhan, lalu waktu dideketin sama Tuhan, bukan kamu yang aku cari. Siapa kamu ya? Aku gak kenal. Wah, sedih banget ya saudara. Itu sebabnya mari kita minta pertolongan Tuhan bagaimana caranya supaya kita itu gak dikenal sama Tuhan. Ada kesulitan apa saudara untuk bisa melakukan perubahan ya? Perubahan kalau memang kita orang-orang yang selalu tidak siap begitu ya, selalu tidak siap untuk hal apapun yang baik, selalu bermasalah di mana-mana karena kita tidak siap, selalu ada kendala karena kita tidak siap. Terlebih lagi ini di hadapan Tuhan bukan soal tidak siap saja, tapi juga Tuhan sampai nggak kenal. Nah ini saudaraku ya, gunakan waktu yang ada setiap hari untuk datang pada Tuhan dengan benar, sampai Tuhan kenal betul siapa kita. Semua terbuka di hadapannya, semua dicurahkan di hadapannya. Berseru kepadanya untuk kesulitan merubah konsep berpikir tidak tepat, sehingga tidak tepat persiapan, tidak tepat pilihan, tidak tepat keputusan, tidak tepat tindakan, tidak tepat kata, tidak tepat waktu, akan segera diperbaiki. Jangan sampai kita terlambat dan gagal seperti gadis-gadis bodoh, tetapi tepat waktu dan siap seperti gadis-gadis bijaksana. Betapa sulit ya untuk biasa bangun jam 6 aja. Udah tahu ya jam 7 itu, ke jam 7 itu 1 jam memang sebenarnya cukup, tapi sering gagal untuk tepat. Ada yang tercecer, ada yang bikin jadi berdosa pagi-pagi di rumah, kalau yang bekerja keluar rumah, sekolah ada kegiatan di luar rumah. Mengapa kita tidak berusaha dan minta tolong sama Tuhan? Tuhan, saya jam 6 kurang 10 deh sekarang mah ya mulainya. Buat sarapan udah setengah matang dulu. Buat bekal ya udah tinggal manasin. Mandi biasa 15 menit, ya udah sekarang mah tuh 10 menit. Kurangi semuanya. Setrika malam. Nyiapin minuman untuk bekal karena kita penghematan, kita ingin lebih sehat, kita ingin lebih praktis.
semua disiapin ya. Kalau nggak bisa minta pertolongan, minta nasihat dan lain sebagainya. Mari, khususnya buat orang-orang muda. Kita yang tinggal di rumah juga sama. Kayaknya waktu tuh banyak, tapi tiba-tiba di hadapan Tuhan kita tuh, waktu malam berakhir, kita udah benar belum ya sama Tuhannya? Nah itu saudara ya. Jadi minta pertolongan Tuhan. Ada ayat-ayat di Mazmur 107, memang ini ayatnya banyak. Tetapi kenapa saya ingin tampilkan? Karena apapun juga bisa diselesaikan. Kalau kita membaca di Mazmur 174-30 ini ada kelompok orang yang tersesat itu ya, mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak ditemukan. Mereka lapar, haus, jiwanya lemah lesu. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecepatan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ini tersesat. Mungkin kita tidak tersesat di padang belantara, kita tersesat di rumah. Mau apa lagi di rumah? Nggak boleh kemana-mana. Ya, yang sudah lanjut usia, yang masih pengen kesana kesini nggak bisa, nggak boleh, dan lain sebagainya. Tersesat pikirannya, pusing jadinya tiap hari di rumah wae, gitu kan. Ini apalagi di rumah itu ketemunya orang yang sama terus, ini dan lain sebagainya. Tersesat nih ya. Berseru Tuhan, jangan sampai aku tidak dikenal Tuhan karena sibuk dengan pikiranku sendiri ya. Berikutnya, ya biar bersyukur ini mereka yang dipuaskan jiwanya, dahaganya, laparnya dikenyangkan dengan kebaikan. Nah ini ada lagi, orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Nah ini yang anak Tuhan ini. Anak Tuhan, pelayan Tuhan yang terlambat untuk melakukan firman sampai lupa. Biasanya kalau kita udah telat ya, kayak saya. Misalnya dikasih titipan nih dari Pak RT untuk dikasihkan ke Pak Jo misalnya. Seperti tadi juga itu surat pemilihan bupati ya. Kadang-kadang kalau saya harusnya sekarang deh waktunya ada, misalnya hari apa bisa ketemu, saya tunda. Tahu tuh lupa gitu ya. Oh kita kalau kita sudah Tuhan ingatkan, cepat lakukan, ini kan waktu yang baik sekarang. Tuhan masih lama lah. Berikutnya, sampai akhirnya lupa perintah itu tidak dikerjakan saudara. Bahkan sampai akhirnya ini anak Tuhan atau pelayan Tuhan itu menista Allah. Gini-gini teing Tuhan bawa saya ke keadaan yang seperti ini. Tuhan sampai lupa bahwa kalau kita diberi kesempatan untuk begini-begini itu Tuhan yang ngatur. Sampai lupa. Marah, bukan cuma marah sama manusia, tapi marah kepada Tuhan. Bahkan sampai menista ini saudara. Berapa banyak pelayan Tuhan yang menyalahkan? Iya sih, ini begini. Kemarin suami saya membacakan Bapak Dahlan Iskan menceritakan tentang sebuah gereja yang bermasalah dengan semua orang, sampai antara papa dan anak urusan gereja ke pengadilan. Anaknya memperkarakan, papanya memperkarakan, saudara. Sampai seperti itu. Yang bicara ini Bapak Dahlan Iskan ya, yang seorang pernah menjadi menteri kalau nggak salah yang buat listrik itu jadi ada pakai online dan sebagainya, itu kalau nggak salah beliau ya. Padahal beliau juga suka menulis tentang hamba Tuhan yang lain. Dia pernah didoakan di halaman sebuah hotel, di sebuah supermarket atau apa, dan itu menyentuh hatinya karena doa seorang pendeta yang sudah lanjut usia dan lain sebagainya. Nah dia menceritakan tentang ini ya, yang sampai menista Tuhan saudara. Bayangkan papa sama anak saling memperkarakan soal gereja yang diperebutkan dengan ini dan itu, lalu jemaatnya juga ini. Wah saudara ya, jangan sampai itu terjadi pada kita. Tapi kalau orang seperti ini pun, baca selanjutnya, berserulah mereka kepada Tuhan dan diselamatkannya mereka dari kesemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari gelap dan kelam
diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Saudara bisa tuh. Berikut. Ya, sebab dipecah-pecahkannya pintu-pintu tembaga, dihancurkan palang pintu besi. Jadi ini tadi ya. Kayaknya udah susah amat sih. Kami pernah Pak Sama pernah diundang ke satu gereja yang bermasalahnya itu belasan tahun. Sampai gereja itu jadi penuh dengan semak duri karena nggak bisa dipakai sama siapapun juga. Padahal apa susahnya itu diberikan kepada yang berhak yang membangunnya. Tapi itu diperkarakan, saudara. Masih untung ya. Puji Tuhan, hamba Tuhan setempat itu akhirnya membuat di belakangnya. Itu pun masih dipermasalahkan. Wah, menyedihkan sekali, saudara. Kalau itu seperti tiang besi, belenggu besi ya. Tapi Tuhan bisa menolong. Nah, saudara. Berikutnya ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini udah sakit parah sekali. Parah banget sampai makan pun nggak pengen, nggak ada yang nggak, istilahnya udah nggak bisa makan, mungkin harus diinfus dan lain sebagainya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi istilahnya gini, kesulitan seperti apapun, keadaan seperti apapun kita itu saat ini menjadi pusing mikirinnya ya. Maka kita harus datang sama Dia yang mempunyai hidup ini. Datang padanya, kita mau berseru kepadanya, berseru dengan segenap hati sampai Dia mendengar. Sampai Dia berkata, apa yang ingin aku perbuat kepadamu, seperti Bartimeus. Dia akan tahu ada Yesus, dia berseru, berteriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Orang-orang bilang, diamlah kamu, berisik. Ya, tapi Bartimeus itu tambah keras berseru sampai satu saat Tuhan bilang panggil dia. Lalu Bartimeus datang, dia tinggalkan jubahnya dan terjadi perubahan yang sangat besar. Mulai hari itu, begitu Tuhan berbicara kepada Bartimeus, ada kuasa yang bekerja. Apa yang ingin aku lakukan bagimu? Kata Bartimeus, aku ingin bisa melihat. Saat itu juga dia bisa melihat. Ada perubahan yang sangat besar dari kegelapan menjadi terang. Dan langsung Bartimeus mengikut Yesus dengan penuh sukacita. Barangkali hari-hari ini juga ya ada kesulitan dalam hidup kita. Kita merasa tidak siap untuk segalanya. Kita tidak siap untuk dirumahkan, kita tidak siap anak kita berhenti kerja, separuh kerja atau apa, separuh bekerjanya sehingga upahnya separuh. Kita tidak siap, jatah kita juga dikurangi 25% atau bahkan nanti dikurangi lagi. Kita juga belum siap. Saudara mungkin sudah berdoa. Oh, sekarang mah karena sudah berhenti bekerja ya sudah online, bisnis online. Saudara juga tidak siap dengan banyaknya orderan. Pusing gitu kan. Ada orang yang tidak siap, saudara, untuk diam. Ada yang tidak siap juga untuk bekerja lebih cepat. Nah, waktu juga kan ini ya. Bagaimana? Yuk kita datang sama-sama sama Tuhan ya. Berseru padanya, yang sudah biasa dulu selalu berdoa dengan minta pertolongan Roh Kudus untuk berdoa, sekarang udah nggak pernah, pakai kekuatan sendiri terus, otaknya aja yang terus berdoa, pakai lagi kekuatan fasilitas dari Roh Kudus ya, supaya akhirnya kita bisa, oh ini susah memang, tapi ini memberi pelajaran buat saya, buat keluarga saya bersyukur. Ada orang mengatakan begini, kalau orang menang itu senang, tapi orang kalau kalah bisa belajar menjadi bijaksana atau lebih bijaksana. Begitu juga siap untuk apapun juga. Kalau kita sudah berdoa, Tuhan saya mau siap sedia tiap hari, bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk waktu saya, untuk hidup saya, untuk keluarga saya, untuk kepercayaan Tuhan kepada saya percaya Tuhan akan kenal. Kita selalu datang, pagi-pagi sudah datang, sebentar datang lagi, Tuhan saya nggak tahu harus bagaimana ini, bilang ke anak saya atau jangan dan lain sebagainya. Tuhan menolong kita supaya gunakan waktu yang ada, bukan untuk memuaskan keinginan daging, bukan untuk memuaskan keinginan mata, bukan untuk keangkuhan hidup, pengen dianggap sukses sehingga tetap boros aja hidupnya, tidak ya. Tapi kita berkata, Tuhan, uangku harus kupertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Klik pikiranku, klik perasaanku, klik juga itu diatur Tuhan.
istri saya, suami saya, anak saya, keluarga saya, supaya semuanya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Apa Tuhan tidak bisa? Bisa, saudara, ya. Tuhan bikin ada orang-orang yang kalau dengar dari mamahnya nggak mau nurut, dengar dari istrinya nggak mau nurut, dengar dari suami nggak nurut. Begitu dia baca WA, oh saya mau berubah, jadi gini. Nah itu jawaban Tuhan, ya. Tuhan menolong kita semuanya. Gunakan waktu yang ada, yang diberikan Tuhan untuk siap. Tiap hari siap. Siap untuk apa? Siap untuk tiap hari datang kepada Tuhan, belajar dari Tuhan. Siap untuk mengaku kesalahan kita dan diperbaiki. Siap untuk apa? Siap untuk perubahan. Walaupun perubahan itu mungkin keadaan menjadi seperti kurang baik, tetapi di dalamnya semua hidup diri kita atau keluarga kita belajar menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang kemudian menjadi seperti gadis-gadis bijaksana yang tiap hari menyelesaikan semuanya di hadapan Tuhan. Menyelesaikan semuanya di hadapan Tuhan. Lalu ada pekerjaan-pekerjaan yang tercecer. Wah, ini gimana menyelesaikannya? Berseru. Berseru, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku minta. Tiba-tiba nanti Tuhan datang dengan caranya yang mengagumkan, ya. Tapi maukah kita menjadi orang-orang yang begitu seperti anak kecil yang berkata, Mama, Papa, ya. Ini gimana, itu di mana, Mama tolong. Biarlah kita menerima semua keadaan selama pandemi ini. Bersyukur kalau saudara sekarang bisnis online-nya jadi lebih laris. Minta hikmat dari Tuhan supaya jangan sampai berkat yang bertambah membuat saudara jarang ketemu Tuhan. Sampai wajah saudara kurang diingat. Sampai Tuhan kalau, siapa ini teh asa-asa kenal. Itu rada leheng saudara. Tapi kalau celakanya, siapa kamu? Nggak tahu? Itu jangan sampai terjadi ya saudara. Kita akan berkata, Tuhan, aku memerlukan keajaiban-Mu, supaya aku selalu datang padamu, memandang wajah-Mu, dan Engkau bisa mengenal hatiku. Engkau mengenal kalau aku duduk, kalau aku berdiri, kalau aku berjalan. Engkau mengenal kalau aku berbaring. Segalanya terbuka di hadapan-Mu. Saya tidak mau jadi munafik, Tuhan. Pakai topeng, pakai masker ya di hadapan-Mu, saya mau terbuka di hadapan-Mu. Kami memerlukan keajaiban-Mu. Secara khusus buat saudara yang mungkin untuk pertama kali mendengar ibadah online dari gereja kami. Agama apapun saudara, seperti apapun saudara saat ini mendengar bahwa Yesus mencintai saudara. Saudara tidak harus melakukan apa-apa, berseru kepada nama Yesus. Sebab Yesus mencintai semua orang di muka bumi ini, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, dan dia punya cinta yang sangat besar. Supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tapi supaya setiap orang diselamatkan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Saudaraku, ada di antara saudara yang pernah saya hubungi. Bagaimana dengan usaha Bapak? Sulit, ada jalan-jalan yang ditutup, percuma untuk datang. Saudaraku, Yesus punya cara.
berseru saja kepadanya dan dia akan membuka jalan yang baru. Saudara-saudara yang ingin melihat perubahan dalam hidup saudara sendiri, pasangan, anak-anak, menantu, cucu, tidak kuasa, kata-kata ini sering tidak didengar. Kata-kata ini dianggap remeh. Bahkan ada anak-anak yang masih suka membentak mamahnya, membentak papahnya, berkata kasar kepada saudara-saudaranya, kakak atau adiknya. Dan kita sebagai orang tua berpikir bagaimana memperbaikinya. Kita tidak tahu bagaimana memulainya. Tetapi yang pasti Tuhan adalah penolong. Bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Berserulah kepadanya. Ingat janji-janjinya. Pegang janji Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan sendiri akan bekerja. Dan banyak lagi kesakitan-kesakitan yang dialami. Kenapa saudara yang sakit masih belum bisa melihat perubahan? Karena pikiran saudara belum diubahkan dan pikiran saudara belum berkata, Yesus segalanya bagiku. Kalau Tuhan kehendaki aku hidup, Tuhan aku akan mengalami perubahan. Aku mau bertindak dengan iman. Aku mau bergerak dengan iman. Aku mau melakukan ini dengan percaya dan berharap kepada Yesus, dokter di atas segala dokter. Aku mau baca Alkitab, sebab firman Tuhan lebih dari madu, lebih dari obat, lebih dari apapun yang bisa mengubahkan pikiranku, perasaanku, sehingga tubuhku akan diperbaiki. Kita nyanyi sekali lagi dengan percaya. Kita minta ampun buat kita yang merasa bisa. Saudara-saudara orang-orang yang super, saudara bisa tertib, saudara bisa tidak terlambat untuk apapun juga. Dan saudara menjadi kesal dengan orang-orang yang lamban. Minta ampun sekarang juga. Saudara bisa seperti itu karunia Tuhan. Kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencerca orang lain. Doakan mereka yang ada di sekeliling. Biarlah bukan hal jasmani saja saudara bisa terus seperti itu, baik keadaannya, bisa mengatasi semuanya. Datang berlindung padanya. Akui semuanya kekuatan dari Tuhan. Kita naikkan pujian sekali lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan melengkapi pengajaran yang sudah disampaikan. Roh Kudus, sadarkan kami bahwa waktu hidup ini sangat singkat. Waktu berlalu begitu cepat oleh kasih karunia Tuhan. Karena kalau waktu tidak dipersingkat, semua orang pilihan akan jatuh ke dalam hidup yang lama, hidup yang berdosa. Akan menjadi orang-orang seperti gadis-gadis bodoh yang tidak punya persiapan yang baik. Bahkan sampai Tuhan tidak mengenal. Jangan sampai terjadi ya Bapa. Biarlah tiap hari menjadi kebersamaan kami dengan Engkau. Dalam segala keadaan apapun, senang atau susah, sehat atau sakit Tuhan. Berkekurangan atau berkelimpahan ya Bapa. Sibuk atau sangat tidak ada kesibukan. Biarlah Roh Kudus membantu kami semuanya. Untuk kami terus datang padamu, berlindung padamu, dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Tuhan, kalau ada hal-hal yang sulit yang kami alami, kami percaya itu adalah hal yang dihadiahkan Tuhan kepada kami untuk kami mengenal Engkau dari sisi yang lain yang belum kami kenal. Untuk mengalami Tuhan, iya dan aminnya firman-Mu ya Bapa. Tolong Tuhan, kalau ada seorang yang baru mendengar tentang nama-Mu hari ini,
dimanapun berada dan mendengar firman Tuhan hari ini. Tolong dia Bapa, ya dia berseru kepada nama-Mu, apapun keyakinannya, apapun Tuhan keadaannya. Dan ketika dia berseru kepadamu, Engkau menjadi terang bagi hidupnya. Engkau membuka jalan bagi hidupnya ya Bapa. Bahkan Engkau kalau dia memerlukan kesembuhan, bukankah Engkau Tuhan mencari orang yang sakit karena Engkau adalah tabib. Engkau mencari orang berdosa untuk bisa menyelamatkan dan mengampuni. Terima kasih Bapak. Kiranya Roh Kudus membantu kami semua sepanjang minggu ke depan, 1 minggu ke depan lagi sampai nanti kami bertemu ibadah online berikutnya. Roh Kudus akan membuat kami menghargai tiap waktu menjadi hadiah yang kami syukuri, dan kami minta hikmat-Mu untuk bagaimana menggunakan waktu yang ada, untuk tidak menunda untuk hal-hal yang bisa kami kerjakan secepatnya, untuk yang bisa kami kerjakan untuk orang-orang di sekeliling kami, karena kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.